Bang, oh iya sama les. Iya. Mbak ini nanti pertemuan TTM kedua bisa datang. Les bahasa kayaknya sudah kemarin Mbak Galuh. Mbak Lu. Nggak bisa datang juga. Ya udah nggak apa-apa, tapi sudah ngirim video kemarin. Oke. Balik. Formulir gratis. Oke. Mbak Galuh nggak ada ya hari ini. Oke, terus juga karakteristik kontak antara konsumen dan pemberi jasa itu juga harus dipikirkan. Kira-kira kita yang datang ke tempat kita yang datang ke tempat konsumen atau konsumen yang datang ke kita atau melalui jarak jauh. Nggak apa-apa. Kemarin bagus presentasinya, sip. Latihan presentasi terus ya. Terus ada karakteristik proses, misalnya konsumen dilayani dalam kelompok kecil atau individual, atau konsumen self service, misalnya mereka bisa melayani dirinya sendiri. Oke. Terus ini prosedur reservasi, prosedur antrian. Nah, jadi semua Mbak Susu itu apa ya kemarin? Mbak Suharia itu apa? Bukan restoran. Apa ya Mbak Suharia ya? Apa saya? Rumah makan ya, restoran. Jadi kita ketika kita punya bisnis jasa itu cara menyajikannya harus dipikirkan. Jadi alur-alurnya, macam-macamnya seperti apa itu harus dipikirkan. Nggak bisa, kalau bisa sebisa mungkin itu kita memberikan pelayanan yang cepat dan memuaskan. Oke. Nah, itu kita juga perlu yang namanya evaluasi kerja. Evaluasi kita itu bisa dari konsumen, bisa dari manajer, bisa dari karyawan. Itu kinerja dari proses penyajian jasa. Misalnya Mbak jadi konsumen, terus waktu makan kurang puas, mungkin bisa dikasih kritik saran ke restoran yang Mbak makan, maksudnya ke tempat restorannya. Atau kalau dari sisi karyawan, misalnya Mbak merasa kurang puas dengan yang dikerjakan atau harus ada yang diganti, menurut Mbak, Mas bisa juga bilang ke manajer. Atau kalau Mbak jadi manajer, misalnya sekiranya dilihat kok banyak yang komplain, nah itu harus bisa tanggap sama pendapat konsumen. Kan intinya kalau kita punya perusahaan kan memuaskan konsumen. Nah, sekarang kita bahas tentang peran karyawan. Kira-kira peran karyawan dalam perusahaan jasa itu penting atau enggak? Menurut Mbak sama Mas, peran karyawan dalam perusahaan jasa penting apa enggak? Kenapa? Kenapa kok penting? Karena karyawan itu istilahnya ujung tombak dari perusahaan jasa ya, kan mereka yang berhubungan langsung dengan konsumen. Jadi peran karyawan dalam bisnis jasa sangat penting. Bisa dilihat dari gambar itu, kalau nggak jelas di PPT bisa dilihat di halaman 518. Itu pertama ada yang namanya internal service quality. Jadi kualitas jasa yang kita berikan seperti apa, itu bisa mempengaruhi employee satisfaction. Jadi kepuasan
kepuasan karyawan. Kepuasan karyawan itu sangat penting karena apa? Karena kalau karyawan puas, dia bisa melayani konsumen dengan baik. Kalau misalnya karyawan kayak yang saya pernah bilang, kalau misalnya karyawannya habis dimarah-marahin, otomatis kan itu mempengaruhi dari pelayanan dia ke konsumen. Pasti misalnya wajahnya cemberut, terus dimarahin, terus ngelayanin konsumennya ikut dicemberutin. Kira-kira konsumennya seneng nggak? Kan nggak mungkin toh. Misalnya kita datang ke hotel gitu, tapi yang bukain pintu wajahnya betutut. Ayo gimana? Kira-kira mbak-mbak sama mas-mas seneng nggak masuk hotel gitu kalau karya yang bukain pintu tuh wajahnya cemberut? Atau yang nyajiin makanan kita juga wajahnya suram, misalnya habis dimarahin atau habis gimana. Jadi intinya kepuasan kepuasan karyawan itu sangat penting. Nah, itu kepuasan karyawan itu mempengaruhi produktivitas dari karyawan kayak yang saya bilang sebelumnya, sama dari employee retention. Retention itu maksudnya bisa mempertahankan karyawan yang ada. Itu mempengaruhi external service value, ya kan? Produktivitas sama employee retention itu mempengaruhi bagaimana mereka melayani melayani konsumen. Kalau pelayanan yang diberikan karyawan bagus, itu mempengaruhi customer satisfaction. Ini dilihat alurnya ya. Customer satisfaction. Kalau customer puas, itu mempengaruhi customer loyalty. Jadi kalau konsumen itu puas, dia akan apa? Customer loyalty ini apa? Ada yang tahu nggak? Customer loyalty. Ada yang tahu apa itu customer loyalty? Kira-kira kalau konsumen puas, dia jadi loyal. Di sini loyal itu maksudnya apa? Ini customer loyalty itu apa? Waalaikumsalam, iya Mbak Suria, silakan gabung. Loh, Mbak Naning itu tadi ada tuh. Sekarang bahas halaman 5.18. Apa? Ada yang tahu? Customer loyalty. Ya, customer loyalty 5.18 Mbak. Customer loyalty itu pelanggan yang setia. Loyal itu kan setia. Jadi kalau ketika konsumen itu puas, dia pasti akan kembali ke tempat yang sama. Nah, kalau customer itu sudah loyal, itu mempengaruhi revenue growth. Revenue growth ini apa? Revenue itu pendapatan, growth itu pertumbuhan. Jadi mempengaruhi pertumbuhan pendapatan. Jadi pendapatan kita bisa bertambah. Nah, itu juga mengaruhi profitability. Jadi laba perusahaan juga bertambah. Jadi sangat penting ya di sini perannya karyawan nih, mulai dari ini internal service quality. Ketika karyawan puas, mempengaruhi kinerjanya, mempengaruhi kepuasan konsumen. Jadi konsumen jadi setia, terus mempengaruhi profit perusahaan. Jadi intinya karyawan itu penting. Jadi nanti kalau sudah jadi bos-bos, mbak-mbak sama mas-mas nggak harus memperhatikan karyawannya dengan baik. Oke? Sekarang ini karyawan itu bisa sebagai boundary spanning roles. Ini maksudnya karyawan memiliki fungsi yang penting dalam memahami, menyaring, dan menginterpretasikan informasi dan sumber daya dari dan ke perusahaan dan pihak eksternal perusahaan. Jadi intinya karyawan itu sebagai jembatan antara konsumen sama perusahaan. Yang tahu secara langsung tentang konsumen kan karyawan. Nah, itu informasinya itu bisa sebagai evaluasi untuk perusahaan. Misalnya customer nggak puas tentang apa, nah itu karyawan bisa bilang ke
manajer atau